datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, kami bawa hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu Tuhan, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah,
selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, dan inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Kita masih terus membahas tema kita dalam kaitan dengan Fokus 2026 ini, yaitu kita mau menjadi murid kerajaan yang berbuah banyak. Minggu lalu saudara kita sudah membahas tentang bahwa kalau kita mau berbuah saudara, maka kita perlu mempraktekkan 70042. Tujuhnya adalah kita terus-menerus tinggal di dalam Kristus lewat doa kita, saudara, lewat hubungan kita dengan Dia, dan firman-Nya tinggal di dalam kita lewat renungan firman Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, ya, firman-Nya tinggal di dalam kita, pastilah kita dapat berbuah, ya, berbuah dengan banyak. Nah, saudara, hari ini kita mau lanjut terus membahas tentang bagaimana kita berbuah. Nah, saya mau mengajak saudara melihat dari sisi lain, dari hal yang sama seperti minggu kemarin. Saudara, agar kita berbuah, kita perlu tahu jalan yang manakah yang harus kita tempuh dalam hidup kita. Nah, saya diingatkan saudaraku oleh ajaran Kristus, ya, di dalam Matius pasal yang ke-7. Nah, kalau kita lihat saudaraku di dalam Matius 7 ayat 15 mulai, dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, Tuhan Yesus di akhir khotbah di bukit mengingatkan kepada kita, saudara, bahwa kita harus hati-hati dengan nabi-nabi palsu, ya. Karena nabi-nabi palsu ini, saudara, akan mengajarkan kita ajaran-ajaran yang sesat. Ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita membedakan apakah nabi itu nabi sejati atau nabi palsu? Nah, dari buahnya lah kamu mengenal dia. Artinya gini, saudara. Nabi palsu itu, ya, tidak mempunyai buah dalam hidupnya, buah yang baik, ya. Nah, demikian juga tentunya orang yang mengikuti ajarannya tidak akan bisa menghasilkan buah. Nah, saudara-saudara, jadi di sini kita akan melihat, saudara, ya, ajaran yang seperti apakah yang membuat kita tidak akan menghasilkan buah. Nah, untuk itu, saudara, kita perlu memahami 2 ayat sebelumnya, ya. Nah, hari ini kita mau lihat 2 ayat sebelum ayat 15 tadi,
yaitu Matius 7 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, saudara, Tuhan Yesus sedang membahas ya di dalam saudaraku pengajarannya bahwa saudara ya ada dua jalan di dunia ini, saudara. Ya, yang pertama adalah saudaraku ya jalan yang luas ya dengan pintu yang tentunya saudaraku luas juga. Yang kedua adalah saudaraku jalan yang sempit dengan pintu yang sesak atau pintu yang sempit. Nah, jalan dan gerbang manakah, pintu manakah yang kita ingin ambil? Nah, saudaraku, ini adalah hal yang sangat-sangat penting, saudara. Ya. Nah, ajaran dari nabi-nabi palsu, saudara, jelas adalah ajaran yang mengajarkan kita, saudara, supaya kita mengikuti jalan yang luas itu, pintu yang luas itu, saudara. Ya, nah kita mau lihat, saudara, ayat 13 bilang, masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Saudara, dikatakan jalan menuju kepada kebinasaan itu, saudara, jalan yang luas, ya, dan pintu yang menuju kepada kebinasaan itu pintunya luas, ya, lebar, dan katanya, saudaraku, banyak orang yang masuk melaluinya. Nah, ini berbicara tentang, saudara, jalan menuju kebinasaan. Ini maksudnya ya saudaraku, memang jalan menuju kebinasaan itu ujung-ujungnya tentunya saudaraku maut, neraka yang seram selama-lamanya itu, saudara. Ya. Tapi ini bukan sekedar terjadinya nanti, saudaraku, ketika kita ya saudaraku binasa, masuk neraka, bukan. Tapi juga berbicara tentang di dunia ini. Ya, kalau kita mengikuti jalan yang lebar ini, pintu yang lebar ini, ujungnya, saudara, ya sebelum nanti neraka adalah kita akan mengalami kebinasaan. Nah, kata kebinasaan di sini, saudara, itu belum neraka nanti. Ya, memang ujungnya ke sana. Tapi ini berbicara tentang kehancuran total dari hidup kita selama kita ada di dunia ini. Mengerikan, saudara. Kehidupan yang sia-sia. Kehidupan yang tidak ada buahnya, saudara. Kehidupan yang, saudara, di mana kita, saudara, seperti wasting life. Ya. Apa yang kita kerjakan di dunia ini nggak ada buahnya. Tidak ada hasilnya, sia-sia. Kenapa, saudaraku? Karena pintunya sangat lebar dan jalannya sangat lebar. Beda dengan pintu dan jalan yang kedua. Nah, pintu yang kedua itu disebut apa, saudaraku? Pintu yang sesak. Ya, dan kemudian ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, sedikit orang yang mendapatinya. Nah, jalan yang kedua, pintu yang kedua sebaliknya sesak, sempit. Ya. Dan saudara, sedikit orang yang mendapatinya. Tapi kalau orang mau masuk ke jalan itu, saudara, ya, melalui pintu yang sesak itu, maka nanti ya ujungnya, saudara. Nah,
ujungnya apa saudara? Memang semua ujungnya nanti bicara, ya kalau nggak neraka ini surga. Betul, ya surga ujungnya. Tapi sebelum surga itu saudara, di sini dikatakan jalan ini menuju kehidupan. Nah, kata kehidupan di sini saudara adalah zoe. Ya, jalan menuju kehidupan. Ya, ada 3 kata kehidupan di dalam bahasa Yunani. Bios. Ya, bios artinya ya hidup yang apa saudaraku? Yang alamiah yang di dunia ini. Dari situ keluar kata bioskop, ya. Dari situ keluar kata biologi, ya. Nah, saudara, itu kata yang pertama. Tapi di sini bukan bios, ya. Kata yang kedua, ya, dari bahasa Yunani adalah vita, ya. Vita itu juga kehidupan, saudara, ya. Kehidupan di dunia ini, kehidupan misalnya binatang bisa disebut vita juga, saudara, ya. Tapi di sini menggunakan kata bios, zoe, ya. Nah, zoe di sini, saudara, adalah kehidupan yang berbeda dengan kehidupan alamiah, kehidupan binatang. Tapi ini kehidupan yang luar biasa, kehidupan seperti yang ada pada Yesus sendiri, saudara. Ini kehidupan yang berkelimpahan. Nah, apakah saudara mau mengalami kehidupan yang berkelimpahan ini? Saudara mesti masuk ke pintu yang sesak tadi itu dan jalan yang sempit. Ujungnya nanti saudara kita mengalami kehidupan zoe itu. Kehidupan yang berbuah-buah. Kehidupan yang seperti Kristus sendiri, saudaraku. Nah, bagaimana mengalami itu, saudara? Jangan ikuti jalan yang luas, pintu yang luas itu. Masuklah ke pintu yang sesak itu dan jalan yang sempit. Nah, kata jalan yang sempit di sini, saudara, ya itu sebenarnya ya jalan, ya kata sesak, ya itu tepat, saudara. Artinya gini, saudara, orang yang masuk di situ, coba saudara bayangin saudara ada di jalan yang kiri kanannya adalah tembok. Ya, saudara nggak punya pilihan banyak selain mengikuti jalan yang sesak itu. Saudara nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke kanan, mesti ikutin terus, sesak. Ya, penuh dengan tekanan. Ya, penuh dengan himpitan, saudaraku. Ya, sehingga waktu kita berjalan nggak nyaman. Ya, nah kata sesak di sini, saudaraku, kata dihimpit di sini, ya itu seperti, ya konsepnya adalah seperti apa, saudaraku, ya seperti buah anggur yang diperas, ya ditekan, saudaraku, keluar jusnya, ya seperti buah apalagi, saudara, buah zaitun yang diperas, ya ditekan, keluar apa, saudaraku, minyaknya. Nah, kehidupan kita mestinya begitu, saudara. Ya, masuklah ke pintu yang sempit atau sesak itu, jalan yang sempit atau sesak itu, ya di mana, saudara, penuh dengan tekanan, penuh dengan penderitaan. Kita, saudaraku, nggak nyaman. Ya, kita harus mengalami, saudaraku, tekanan-tekanan yang berat. Ya, tapi kalau kita ikuti terus, saudara, kita dibentuk oleh jalan sempit itu, saudara. Nah, ujungnya itu adalah zoe tadi itu. Kita mengalami kehidupan Kristus keluar dari diri kita. Nah, ini persis seperti 2 Korintus pasal yang keempat. Ya, di situ Paulus menceritakan bagaimana dia tiap hari, saudaraku, ya dia diserahkan kepada maut, ya karena Kristus, diserahkan kepada maut karena Kristus. Supaya apa? Supaya kehidupan Kristus menjadi nyata,
di dalam dirinya. Supaya Zoe itu keluar, saudaraku. Ya, dia mesti mengalami seperti diperas, seperti apa saudaraku, anggur yang diperas, seperti buah zaitun yang diperas. Ya, keluarlah saudaraku, ya, air anggur dan minyaknya, keluarlah kehidupan Kristus itu, keluar Zoe itu, saudara. Nah, ini yang kita mesti alami, saudara. Banyak orang tidak mengerti dua ayat ini, saudara. Ini penting sekali. Jalan manakah yang saudara tempuh hari-hari ini? Ya, kalau saudara ikuti jalan yang lebar, ya, pintunya lebar, oh, nggak ada tantangan di situ. Di situ tidak ada apa, saudaraku, tekanan. Ya, tidak ada, saudara, di situ penderitaan. Nyaman terus, jalan, saudaraku, seenak kita, ya. Kita ikutin bebas, tapi ujungnya apa? Kebinasaan. Ujungnya kebinasaan, saudara. Kita nanti hidupnya hancur lebur, saudaraku. Ya, sia-sia, hidup kita tidak menghasilkan buah. Nah, kita nggak mau seperti itu. Jangan tertipu oleh ajaran nabi-nabi palsu yang mengajak saudara mengikuti jalan lebar ini, pintu yang lebar ini. Ikutilah ajaran Yesus, saudara. Ya, Yesus mengajarkan kita mesti masuk ke jalan yang sempit itu, ke pintu yang sempit itu. Penuh tekanan, penuh penderitaan. Saudara, tapi ujungnya kita mengalami Zoe tadi. Ya, kehidupan menantikan kita. Nah, siapa yang saudara mendapatinya? Sedikit orang yang mendapatinya. Ya, dari kata mendapati ini, memang orang yang masuk ke sana, saudara. Ya, dia harus mempelajari, ya, ngalamin. Akhirnya dia mendapatinya, saudara. Nah, Tuhan mau kita mendapati, ya, jalan ini, pintu ini, dan hidupi. Ya, kita ikuti seperti yang saudara Barnabas nasihati untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita harus menderita banyak penderitaan. Ya, kita harus alami itu, saudara. Ya, jadi mari kita semangat, saudaraku. Kita mau mengikuti jalan kehidupan. Jangan mengikuti jalan kebinasaan. Tuhan memberkati kita. Amin.